Salah satu ini guys, ini ilmu baru yang saya dapat guys, gila. Ini ilmu baru yang saya dapat. Pulkras ini om, pulkras ini. Oke guys, welcome back to my channel. Channel kita ke channel kita semua. Oke, jadi kali ini kita bakalan tunjukin ke kalian salah satu limbata yang cakep banget guys. Ini limbata Bali, tapi ikannya gondrong, ekornya ngeklus, pokoknya body pulkra, bahkan mangap-mangap dan flaringnya itu hampir kayak pulkra guys. Dan ini juga salah satu dari milik juri nasional. Dan kita di sini juga bakal ngebahas tentang kalau rim bocor itu minus atau enggak, terus warna di bagian tubuh, di bagian dorsal limbata itu penting atau enggak gitu. Itu bakalan kita bahas tentang regulasi limbata guys. Jadi kalau gitu kita langsung aja ke lokasinya. Yo. Oh ya, jadi ini dia beli Radit, wasik lagi memperhatikan limbatanya guys. Waduh, ini kita nanti bakalan tanya-tanya tentang treatmentnya, karena treatmentnya ini agak apa ya, agak lucu kalau saya lihat guys, karena unik lah treatmentnya. Gila guys, mentalnya kalian lihat, gila, cakep. Udah berapa lama nih mengakibnya? 3 bulan. 3 bulan nih guys. 3 bulan dari size berapa om? 10-an lah. Size 10-an. Sekarang paling di size 13. Ini guys, 3 bulan dari size 10. Wih, gila guys, ini salah satu limbata yang menurut saya high fin. Rim bawahnya tebel, rim atasnya tebel, terus ekornya ini close. Ini guys ya, kalian lihat. Bodinya hampir kayak pulkra kalau saya lihat guys, bukan? Tapi limbata, gila, cakep banget ini guys. Habis ini kita juga bakal tanya ke beli Radit untuk cara perawatannya gimana, sama untuk poin-poin penilaian dari limbata ini sendiri gimana guys. Nah ini kita nikmatin dulu guys ya. Gila, cakep banget. Ini kalian ada nggak guys yang punya ikan secakep ini guys, limbatanya? Rimnya oranye, jadi bukan gini ya, bukan warna kuning, tapi ini oranye guys. Terus birunya juga udah mulai masuk. Wih, gila. Sama itu juga saya mau tanya juga guys, warna biru di dorsal itu sebenarnya masuk penilaian apa enggak? Saya agak bingung soalnya kadang-kadang guys. Wih, gila. Mangap sih nih om ya, kalau di ketuk em ya. Gila, cakep banget guys. Pulkras ini om, pulkras ini guys, gila. Nih guys, kalau kalian cari limbata kayak gini guys, ini paling PR-nya tinggal mekatin badan ya om ya. Pilih ya, mekatin badan. Ini PR-nya tinggal mekatin badan. Tadi saya udah sempat nanya, kira-kira dijual apa enggak? Katanya sih nggak akan dijual katanya. Ini guys, lihat warna badannya udah mulai gelap lagi. Jadi limbata itu emang gitu ya, kalau pas dia flaring banget pudar ya, kayak andrao hampir ya. Andrao limbata auranti. Nah ini guys, ini coba kita godain ya guys pakai tangan kita. Mau nggak dia nih? Bentar biar nggak ngeblur guys. Gila, cakep banget Rek. Kita mau tanya cara progresnya sekarang guys. Oke Beli, gimana nih Beli cara progres limbatanya nih Beli? Mulai dari bahanan juga deh, sama coba boleh ditunjukin nggak progresan bahanannya? Nah ini guys, jadi kalian lihat nih, ini salah satu progresannya Beli ya? Iya. Ini limbata nih guys. Kalau ini udah berapa lama di sini Beli? Ini di toples udah sebulan ada bang. 1 bulan ditaruh toples? Ada. Emang nggak dipindah ke tank? Belum, soalnya gini. Biasanya kalau kita habis ngambil sortir lah, kita nyortir dari indukan. Itu kalau di single tank kan biasanya mojok. Biasanya rata-rata pasti mojok. Biasanya mojok. Saya males ngeliat ikan mojok di tank tuh. Oh, jadi akhirnya dimasukin ke wadah-wadah kayak tupperware kecil. Dengan harapan ya nggak dilihat. Oh, jadi kayak kita nggak bosen lah nungguin ya, si ikan. Sampahin lah. Gila, ini kalau menurut saya ya, logika ya, ini masuk sih guys. Jadi buat teman-teman stewarti berarti bisa juga sebenarnya kan? Bisa, auranti pun gitu. Biasanya kalau saya progres di toples, masuk ke tank itu biasanya udah aktif. Selang 1 hari 2 hari flaring. Oh, berarti salah satunya kayak gini ya contohnya. Ini kan ikannya sudah nggak kagetan. Ya, ini udah sekarang digotong gini. Jadi ikan ini udah diangkat, digotong gini. Ini udah nggak mojok, nggak takut berenang lah ya. Oh, berarti kalau ini kemungkinan udah bisa kalau dimasukin ke tank. Oke, siap.
Dan itu ketapangan gimana beli kalau untuk limbatan nih, wajib nggak ketapangan sebenarnya? Sebenarnya balik dulu bang, kalau kita mau naikin rim, itu airnya bening aja dulu. Oh kalau rim malah bening? Soalnya otomatis kalau dia ketapang, itu apa ya dibilangnya, warnanya itu naik, warna ikan dari dorsalnya itu, gradasi birunya naik. Oh kalau diketapangin? Cuman kalau kita mau nyari kenyamanan ikan pasti lebih nyaman di ketapang. Ya pasti lebih nyaman di ketapang ya, benar-benar. Sebenarnya kalau kita mau naikin warna badan kan background pasti pengaruh. Background pengaruh. Pasir pengaruh. Pasir pengaruh. Yang utamanya ini ya di ketapang kalau saya ya. Ketapang. Ketapang itu untuk naikin gradasi cepat. Terus untuk menghitamkan warna badan juga ngefek. Benar-benar. Berarti kalau untuk kayak belinya nih sekarang, berarti karena bahanannya udah bagus nih, karena trimnya udah tebel, berarti emang disengajain pakai ketapang. Ketapang karena ini kan untuk kenyamanan. Biar cepet dulu, biar dia mau aktif dulu kan. Benar-benar. Makanya saya kasih ketapang tipis. Dan terus nanti beli kalau udah masuk ke tahap masuk tank nih atau kayak sekarang, itu pakannya gimana pola pakannya? Apakah full pellet? Apa ada pakan hidup juga? Kalau memang gini sih bang, kalau kita mau naikin warna, itu nggak mungkin kita nggak pakai pellet. Pasti pakai pellet. Oh berarti ini meskipun di sini juga pellet tetap masuk? Pellet tetap masuk. Cuman kalau saya selingannya antara ulhong sama pellet. Ulhong sama pellet. Oh berarti ulhong pellet gitu. Setiap hari makan? Setiap hari makan. Setiap hari makan. Nah itu guys. Nah terus kalau udah masuk tank, ada yang dirubah nggak kalau untuk pakan? Untuk masuk tank sama aja sebenarnya pakannya, cuman paling treatmentnya ya. Treatmentnya harus sering kita goda. Oke, sering dimainin, interaksi ya. Harus sering sama lampu itu. Lampu. Kalau memang untuk saya ada pernah yang bilang gini beli, kalau mau katanya rimnya tebel ya kalau nggak salah, atau badannya pekat, jangan dilampuin katanya limbata, jangan sering-sering dilampuin. Gimana beli? Kalau limbata saya malah kebalikannya, sama kayak pulsra. Semakin sering dia di lampu, kalau di pulsra ya itu yellow spotnya dia makin nyala. Oh, untuk limbata berarti belinya lebih sering dilampuin atau enggak? Saya lampu minimal 5 jam. Minimal. Kalau untuk maksimalnya, ya. Tapi nggak 24 jam ya? Nggak sampai 24 jam. Pokoknya kalau saya udah masuk, mati semua. Oh, berarti untuk dinikmatin aja ya. Mungkin biar yang keduanya dia biar mental sih. Oh iya, mental ikan. Mentalnya dia kalau di lampu itu biasanya lebih stabil. Karena udah biasa terang ya beli ya. Bener-bener. Kalau digelapin itu memang dia teritorinya aman mungkin, jadi ya ikan ya biasa aja. Cuman begitu dia udah terang, ya dia jaga teritori. Berarti kalau untuk treatment itu nggak aneh-aneh sebenarnya kalau limbah beli ya, cuman pakan, pelet. Kalau pelet apa biasanya beli, dibocorin nggak nih? Pelet pabrikan Maxi bang. Maxi. Kalau pelet tuh guys, jadi pelet kalian bisa pakai Maxi. Pakan hidupnya bisa ulhong ya beli ya. Terus. Cuman kalau memang mau main yang agak mahal ya banyak sekarang yang bagus. Oh ya. Contohnya beli. Magot warna. Oh magot warna. Terus pelet warna, magot warna, udang warna pun. Kalau kita ekstra budget untuk makan nggak masalah, saya pakai Maxi karena murah kan. Oh benar-benar murah sih. Murah, kita mau nyari juga gampang pabrikan. Benar banget. Gila guys, jadi untuk treatmentnya itu ya beli simple banget berarti ya. Tapi kalau untuk awal-awal itu penting banget guys, ini informasi penting menurut saya sih. Saya sendiri juga baru tahu. Kadang kan kita males ngeliat ikan-ikan yang dia mojok dalam tank ya. Ya itu kalian bisa lakuin gunakan cara ini. Kalian taruh aja di Tupperware. Yang penting airnya dijaga juga ya beli ya, dilihat ya. Air harus dijaga sih. Cuman untuk ikan yang apa ya, ibaratnya memang mode pocong banget ya. Itu saya biasanya agak lama sih. Jadi dia udah agak renang dulu, baru ganti air. Tunggu dulu seminggu, kalau memang dia udah nggak nyaman sama air atau kuncup, ganti. Oh baru ganti, oke. Nah sekarang kita ke tahap gini beli, untuk penilaian kontes. Nah untuk limbata nih poin-poin yang paling penting. Sama di awal saya mau tanya satu beli, kemarin ada yang komen kalau ada rim yang bocor itu nilainya minus atau enggak, atau apa, kayak toleransi beli? Enggak sih, kalau untuk di rim itu satu spot keminusan itu -1. Oh berarti ada bocor 1 -1. Kalau ada 2 -2. Oh itu guys, jadi kalau ada rim limbata kalian yang bocor itu udah pasti minus ya beli ya. Oke. Sekarang ke penilaian deh beli, regulasi untuk limbata ini gimana beli, pakem-pakemnya aja deh. Kalau limbata itu kan ada 2 kelas, beginner sama junior. Oh itu beda penilaiannya? Beda regulasi. Oh kita yang toleransi itu untuk di junior itu rim nggak dituntut setebal di beginner. Oh malah kalau di senior, di junior itu rimnya nggak harus tebal? Karena untuk mempertahankan rim tetap tebal di junior itu susah bang. Oh oke. Rata-rata ikan
kita lah udah mulai fokus progres ke warna. Oh iya ya. Itu kan rim itu kan tadinya tebel. Cuman ketika birunya dia naik gradasinya, itu otomatis oranye bakalan tebel. Oh, menipis. Berarti perbedaannya di itu aja atau ada lagi beli? Di toleransi rim. Itu aja berarti. Itu aja sih. Oke. Jadi kalau sisanya beli untuk pakem-pakemnya nih. Kalau untuk pakem di poin sama sih ya kan. Untuk Limbata itu sebenarnya ya itu lebih susah dicari itu kalau yang rim analnya tebel, fin bawah. Oh, ibaratnya di bagian bawah itu nyari yang tebel ya beli ya? Kalau yang dorsal sama yang di ekor tebel kan biasa. Oh ya, banyak banget sih. Cuman sekarang yang diutamakan itu yang bawahnya itu tebel. Oh, rim anal tuh ya beli ya? Rim anal itu analnya itu tebel. Katakanlah kalau untuk di beginner nih, ini satu contoh aja ya. Itu kalau beginner untuk rim di dorsal 40%, ekor 20%, anal 20% itu kita udah bisa dapat poin 5. Oh, berarti kalau atas 40, bawahnya 20, ekor itu 20 udah cukup. Oh, tapi ekor kan emang cenderung lebih tebal biasanya beli ya? Ya, biasanya ekor sama anal itu lebih banyak yang tebal di ekor. Benar. Oh. Kalau dorsal tebal kan biasa. Berarti anal itu hanya diminta 20% dari dorsal aja? 20% ekstra pun kalau misal kita bisa di 30% itu lebih bisa. Bagus. Kalau atasnya tebel, ekornya tebel, bawahnya tebel, bisa di rim 6. Oh, itu guys. Itu berarti untuk Limbata salah satu poin penting untuk pakemnya itu nyari yang anal, rim analnya itu tebel. Anal itu tebel karena itu paling susah cari yang anal tebel. Kalau untuk gini beli warna dorsal gradasi itu dihitung nggak beli sebenarnya? Dihitung, pasti dihitung. Birunya itu? Gradasi biru hijauan itu dihitung bang. Oh, karena kadang kan aku lihat ada yang penting pekat warnanya kayak gitu, hitam pekat. Itu masuknya nanti di sama kayak di Auranti, itu masuknya di poin warna badan. Nah, sekarang gini beli, birunya ada, badannya gini ibaratnya pudar, pucat, putih. Gimana? Itu ada plusnya. Yang penting kan gini, kalau warna badannya dia udah hitam pekat, gradasi kebiruan dia utuh, itu kan poinnya 5. Ini nanti berkurang 1 poin. Kalau misalnya warna badan dia udah hitam tapi gradasinya kurang, ya dia nggak bisa di poin 5, di poin 4. Oh, poin 4. Oh, siap. Begitupun sebaliknya, warna badannya dia kurang hitam, tapi di dorsalnya dia udah biru ke hijauannya udah full, dia bisa poin 4. Jadi kalau full hitam nih, dorsal hitam, tapi rim ada, tapi dorsalnya itu hitam gosong gitu loh, badannya juga gosong, itu gimana jatuhnya? Kalau warna finnya gosong nggak masuk bang. Nggak masuk ya berarti. Tetap karena yang kita cari itu gradasi hijauannya. Oh iya siap. Soalnya kadang aku mikirnya kan kadang karena di background hitam pekat ya om ya, jadi kadang-kadang nggak kelihatan birunya om. Bener-bener hitam dok kan, makanya aku kadang mikir ini kira-kira biasanya permainan dari cahaya. Bias cahaya itu baru kelihatan ya. Siap. Berarti simple banget ya, warna badan udah. Itu masuknya ke dorsal juga gradasi. Kalau ekor harus nge-close enggak juga? Enggak juga. Yang penting balik lagi. Kalau memang dia tulangnya normal, nggak ada bengkok, keriting, selaput nggak ada sobek, itu aman. Terus kalau gini om, kalau biasanya nih di kelas senior, di bagian kepala itu kan ada kayak kerutan-kerutan, kayak udah tua, itu gimana? Itu kena minus nggak? Itu enggak sih, itu masih masuk toleransi karena gimana dibilang bang ya, kita ngusahain ikan di size kan senior 20 25 ya. Itu kan umurnya dia pasti juga udah tua. Iya benar-benar. Itu rata-rata ikan di size 20 up itu memang pasti ada kerutan. Di kepala itu ada kerutan. Tapi kalau kita nggak kasih toleransi di anatomi ya sama aja di kelas senior itu nanti anatomi kena semua. Karena toleransinya kan harus ada. Berarti itu guys, untuk Limbata itu simple banget ya beli ya. Kurang lebih cuman kayak itu, perawatannya simple, apanya simple, tapi mungkin kayaknya memang untuk bahan kita juga kalau bisa nyari yang jos ya beli ya. Harus selektif untuk di bahan tuh benar-benar harus selektif. Kalau memang dapat bonus nanti analnya tebel, itu yang paling bagus sih. Siap. Bener banget tuh guys buat kalian. Jadi kurang lebih kayak gitu aja untuk caranya ya beli ya, untuk treatmentnya kayak gitu. Terus pemilihan itu harus selektif lah. Sama untuk penilaian juga simpel banget, kurang lebih kayak gitu Limbata. Nggak terlalu ribet ya beli ya kalau Limbata. Tapi harus dicatat bang. Apa? Kita dapat dari Om Jokan itu rim nggak terlalu tebel, bisa nebelin juga nanti. Bisa nebelin juga ya beli ya. Karena kan sama kayak Auranti itu kan di dorsal kan pasti ada pertumbuhan. Nah itu nanti tinggal kita warnain aja. Oh sama pelet itu tadi ya beli ya. Oke siap itu guys. Kita dapat ilmu baru dari Beli Radit. Salah satu ini guys, ini ilmu baru yang saya dapat guys, gila. Ini ilmu baru yang saya dapat. Jadi kurang lebih terima kasih Beli Radit udah ngeluangin waktunya. Kalau gitu sampai ketemu di
Waduh, jatuh guys. Next video, thank you. Waduh.